Selamat datang kembali di channel ini. Saya doakan bagi Anda sekalian yang menyaksikan video ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya dengan rezeki yang halal. Pada video kali ini, saya hanya ingin menyampaikan beberapa pendapat saya dan juga opini saya tentang apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang lagi rame, yaitu pemboikotan terhadap produk-produk negara Prancis, di mana yang saat ini sedang rame adalah di negara tersebut sedang terjadi suatu peristiwa tanda kutip penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dengan karikatur gambarnya. Yang ingin saya sampaikan adalah begini, bahwa banyak sekali reaksi terhadap peristiwa ini. Ada 3 bentuk reaksi dari umat muslim seluruh dunia. Yang pertama, reaksi secara lembut, reaksi secara keras, dan ada reaksi yang tengah-tengah. Untuk reaksi yang lembut, banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa kita cukup mentauladani sifat Rasulullah SAW dengan memaafkan apa yang telah mereka perbuat. Akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam suka memaafkan apabila terjadi penghinaan, pelecehan terhadap beliau. Tapi di teman-teman, sahabat-sahabat beliau, saudara-saudara beliau, bahkan umat muslimin banyak sekali mulai sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang yang tidak terima. Yang kedua, reaksi yang keras, yaitu banyak sekali peristiwa-peristiwa sampai demo, bahkan ada juga yang sempat membuat karikatur untuk menyindir istri dari Presiden Prancis dengan gambar seekor monyet atau mungkin kera. Dan yang ketiga, ada reaksi yang lebih tengah-tengah, mereka berpendapat bahwa kita memaafkan apa yang telah dilakukan oleh oknum dari negara Prancis tersebut. Tapi kita juga akan melakukan pemboikotan terhadap produk-produk yang berasal dari negara Prancis. Yang ingin saya sampaikan dan ingin saya beri pendapat di sini adalah salah satu produk dari negara Prancis, yaitu yang juga lagi ramai di media sosial, salah satunya adalah yang ingin saya bahas, produk susu. Saya sebut saja susunya, yaitu susu SGM. Di sini, saya pribadi ingin menyampaikan bahwa, oke, kalau produk-produk yang lain tidak ada hubungannya dengan makanan maupun minuman untuk khususnya untuk anak-anak kecil. Tapi untuk susu SGM ini, kita semua tahu bahwa susu SGM ini merupakan susu untuk anak balita mulai dari usia 0 sampai balita usia 5 tahun. Bisa juga digunakan selebihnya jika masih ingin menggunakan. Tapi pada dasarnya yang ingin saya tekankan di sini adalah secara pribadi saya juga sangat marah dengan apa yang telah terjadi atas penghinaan terhadap baginda Rasulullah SAW, yang mana menggambar ataupun melukis wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia itu sangat dilarang dalam agama Islam, khususnya adalah terhadap kaum muslimin. Dan untuk agama lain pun itu sebenarnya juga mengetahui. Bahkan mereka-mereka di sana, saya juga pernah menemukan suatu contoh lukisan yang mana mungkin itu menggambarkan beliau, tapi tidak digambarkan wajahnya, hanya digambarkan dalam bentuk seseorang yang memakai jubah sedang memegang Al-Quran ataupun mushaf ataupun kitab bagi pandangan mereka. Di sini saya melihat bahwa umat non-muslim saja itu juga menghormati, mengetahui bahwasanya dilarang atau tidak boleh untuk menggambar wajah beliau. Walaupun dalam beberapa riwayat itu disebutkan ciri-ciri beliau, tapi perlu dicatat tidak boleh untuk digambarkan karena tidak ada satupun yang bisa menggambarkan beliau. Beliau itu lebih dari apa yang kita bayangkan. Di sini kembali lagi yang ingin saya sampaikan adalah contohnya misalkan susu. Oke, kalau kita ambil salah satu contoh air mineral, ada produk merupakan judul nama produk tersebut adalah air aqua, yang mana saya membaca dalam beberapa catatan di media sosial itu bahwa sebenarnya memang produk aqua atau perusahaan aqua ini didirikan oleh warga negara Indonesia, tapi diakuisisi oleh negara Prancis. Itu singkat ceritanya. Maka secara tidak langsung bahwa air minum mineral ini merupakan
minuman produk Prancis. Maka salah satunya yang ingin saya sampaikan di sini, oke, kalau cuma minuman mungkin tidak semua orang alergi. Ataupun mungkin kalau anak kecil kita bisa ganti dengan air-air yang lain. Tapi khusus susu itu sebagian besar tidak mudah bagi khususnya untuk anak balita itu mengganti dengan begitu mudahnya. Perlu dicatat, bukan berarti tidak menghormati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga ikut mendukung apa yang telah dilakukan, apa yang telah menjadi reaksi oleh kaum muslimin seluruh dunia. Tapi di sini saya hanya ingin menyampaikan, mari kita berpikir bersama, khusus untuk produk ini dulu. Semisal sekarang begini, oke, produk ini diboikot, susu ini diboikot, susu SGM ini diboikot. Jikalau ada anak balita yang memang mengkonsumsi susu itu, kemudian mengganti produk yang lain dan tidak cocok, otomatis semua orang tua itu kan sudah pernah tahu bahwa anak kecil itu sangat sensitif sekali terhadap makanan maupun minuman. Sedangkan susu kan merupakan campuran antara makanan dan minuman. Yang mana jika sampai berujung menyebabkan penyakit, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah dari orang-orang yang memboikot ini, apakah mau mengganti atau menalangi terhadap apa yang terjadi pada bayi tersebut? Semisal kita ambil contoh, misalkan diare. Salah satu efek dari ketidakcocokan terhadap suatu makanan maupun minuman itu diare. Dan kita tahu, diare kalau cuma sedikit, itu mungkin tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau diare ini terlalu fatal, karena ketidakcocokan, karena kesensitifan, maka bisa berakibat yang buruk, kekurangan cairan. Dan tidak mudah juga langsung beradaptasi terhadap susu-susu yang lain. Itu baru masalah adaptasi. Lantas bagaimana? Apakah ada yang mau menanggung jikalau ada satu contoh balita yang mengalami kejadian seperti ini? Saya tidak menyalahkan, tapi dalam pandangan saya ini bisa jadi mereka-mereka tidak juga memikirkan atau memikirkan, tapi ya sudahlah, terserah mau ganti atau tidak. Karena mungkin bukan anak mereka mungkin ada yang sudah dewasa ataupun mungkin dengan produk susu yang lainnya. Dan kemungkinan yang lain adalah tidak terlalu sensitif dengan susu-susu tersebut. Tapi perlu diingat, kalau misalkan terjadi sesuatu, coba dari siapa saja yang menonton video ini, kira-kira siapa yang mau menanggung? Itu baru dari kesensitifan. Belum lagi tentang harga. Kita tahu saat pandemi ini tidak semua orang mempunyai ekonomi yang baik. Justru lebih banyak yang mengalami ekonomi yang sulit. Untuk cari uangnya saja, banyak orang di luaran sana itu pontang-panting, terutama yang memiliki anak kecil. Apalagi ditambah ini, sekarang maksud saya begini, sudah susu saja diboikot, misalnya, kemudian susu ini tidak diproduksi, maksudnya tidak diproduksi, tidak diperjualbelikan di luaran karena pemboikotan massal. Dan kemudian ada peristiwa yang seperti itu, ada yang sakit, siapa yang mau menanggung? Jika memang ada yang berani menanggung, tolong sekalian sampaikan. Mari kita boikot dan kita tanggung bersama jika ada resiko-resiko yang dialami oleh orang-orang yang tidak memakai produk-produk tersebut. Salah satunya contoh susu itu. Kembali saya tekankan, saya tidak membahas semuanya karena pada video kali ini saya hanya ingin menyampaikan tentang khususnya produk susu. Karena apa? Karena susu itu otomatis digunakan untuk anak kecil. Dan anak kecil itu sangat sensitif sekali terhadap makanan maupun minuman yang dia konsumsi. Sekali lagi, saya mau bertanya, siapakah di antara Anda sekalian yang berani menjamin dan membiayai ataupun menanggung segalanya kalau misalkan produk susu SGM itu tidak lagi diperjualbelikan dalam waktu yang cukup lama dikarenakan pemboikotan massal.
Jika memang ada yang bertanggung jawab atau berani menanggung, silakan jawab di kolom komentar ini dan mari kita diskusikan bersama enaknya bagaimana. Ada saran, kita bicarakan bersama. Terima kasih telah menonton video ini, khususnya bagi orang-orang yang mengambil jalur tengah, yaitu memboikot. Saya mohon jawabannya dan mari kita sharing bersama. Untuk orang-orang yang melakukan dengan tindakan yang mungkin salah satunya dengan demo, saya berpesan, Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam tidak mengajarkan anarkisme. Kita tetap boleh berpendapat secara sopan, secara santun, sampaikan kritikan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, karena justru begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekian saja video dari saya. Apa saja yang saya sampaikan di depan dan pertanyaan-pertanyaan, mari kita diskusikan bersama di sini. Semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.